Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat malam semua. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam Dia kita menjadi satu saudara. Kita juga bersyukur karena Tuhan selalu membimbing umat-Nya melalui berbagai macam cara, khususnya melalui retret yang diselenggarakan ini. Maka mari sebelum memulai sesi kita pada malam hari ini, kita memuji Tuhan untuk kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kita nyanyikan Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada Tuhan ku percaya, dan Kau perlindungan. Takkan pernah berubah, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya Padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dari. kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya selalu setia kepada kita. Maka mari pada saat ini kita semakin memuji dan memuliakan Dia. Kita nyanyikan sungguh luas kasih-Mu. Sungguh luas
besar dan luaslah cinta-Mu bagi kami ya Tuhan. Sungguh betapa dalamnya lah kasih-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami di dalam kehidupan kami. Karena Engkau telah menganugerahkan anugerah terindah, anugerah yang terbesar, yakni Roh Kudus di dalam diri kami semua. Maka menyadari akan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu pada saat ini, kami mau menyerahkan seluruh diri kami, hati kami, keberadaan kami dan seluruh ada kami, agar kuasa Roh Kudus-Mu lah yang memenuhi dan mengalir di dalam diri kami dan menjiwai seluruh diri kami. Mari para saudara yang terkasih, bersama kita nyanyikan Roh-Mu yang hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jiwaku tenang bersamamu.
kuasa. Pada saat ini kami mau menyerahkan seluruh diri kami dan keberadaan kami pada saat ini. Biarlah roh-Mu yang hidup membakar seluruh hati kami, menjiwai seluruh diri kami semua, sehingga kami dapat setia untuk mendengarkan apa yang diberikan kepada kami melalui sesi pada malam hari ini. Ini kami, ya Tuhan, kami serahkan seluruh diri kami hanya ke dalam tangan-Mu, dalam kuasa Roh Kudus-Mu yang membimbing kami. Di Kau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang ada di rumah saat ini. Terima kasih karena Anda semua masih setia bersama kami untuk mengikuti sesi selanjutnya. Baik, ya untuk yang di sini selamat sore para frater. Apa kabar semuanya? Luar biasa, puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah, kembali saat ini saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Suster Maria Alexandra Putri Karmal. Nah hari ini, pada malam hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat dan belajar suatu kerendahan hati dari Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih semuanya, mengapa kita perlu belajar kerendahan hati? Kira-kira mengapa kita perlu belajar kerendahan hati? Karena ternyata kalau menjadi sombong itu tidak perlu belajar. Ya, manusia itu sudah dengan sendirinya ya jatuh di dalam kesombongan. Tetapi untuk menjadi rendah hati itu kita perlu belajar. Dan belajarnya itu penuh dengan perjuangan karena mengalahkan diri sendiri. Maka di sini kita mau belajar kerendahan hati dari Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus atau Santa Teresia dari Lisieux. Tadi Anda sudah mendengarkan tentang sejarah riwayatnya kehidupan Santa Teresia, maka pada saat ini kita masuk dalam suatu jalan kecilnya, itu jalan kerendahan hati. Baik. Di dalam sesi kita, nanti kita akan melihat beberapa poin ini. Ya. Yang pertama tentang konsep kerendahan hati. Nanti kita akan melihat bagaimana sih pengertian tentang kerendahan hati ini. Terus yang kedua kita akan melihat kerendahan hati adalah dasar hidup rohani. Kenapa dia harus menjadi dasar kehidupan rohani kita? Nanti kita akan lihat bersama. Lalu kita akan masuk nanti pada kerendahan hati ini dalam hidup Santa Teresia. Nanti kita ada lihat 4 poin di mana kita mau belajar dari Santa Teresia ini ya. Yang pertama kita tetap menjadi kecil. Ya, apa maksudnya? Nanti kita lihat bersama ya. Bukan berarti mau menjadi kecil terus gitu ya. Mau jadi seperti anak terus. Nah, nanti kita lihat maksudnya seperti apa tetap menjadi kecil. Kemudian poin yang kedua, kerendahan hati adalah kebenaran. Apa maksudnya? Kerendahan hati adalah kebenaran. Terus poin yang ketiga, ada ungkapan yang sangat menarik dari Santa Teres kecil ini ya. Dia bilang, saya bersuka cita karena tidak sempurna. Biasanya kan orang berontak kan kalau nggak sempurna atau putus asa kan, kenapa saya begini-begini. Tapi Santa Teresia diungkapkan, saya bersuka cita karena saya tidak sempurna. Terus ungkapan dia juga yang menurut saya sangat bagus, saya rindu untuk tidak dikenal. Nah, zaman sekarang kita lihat ini ya, narsisisme ya. Wah, orang itu mau menunjukkan eksistensinya sekarang tadi media sosial apa segala macam gitu ya. Tapi kita mau belajar kerendahan hati ini dari Santa Teresia ini. Saya rindu untuk tidak dikenal. Nah, kurang lebih inilah poin-poin yang akan kita lihat bersama dalam sesi kita sore hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, para frater yang terkasih, sebelum kita memulai lebih lanjut, sebelum kita mendalami sesi ini, sebelumnya saya mau bertanya dulu. Apa yang terlintas beri jawaban kepada saya? Apa yang, abstrak katanya ya, dengar kata kerendahan hati itu
Jauh suster ya. Apa ya kerendahan hati itu apa ya? Berat. Rendah hati berat ya memang ya kan. Berat memang karena harus mengalahkan ego ya. Frater? Bingung. Kalau Bapak Ibu? Oh, Bapak Ibunya bilang apa? Orang yang membungkuk ya katanya. Orang yang sering kali kita dengar, kalau dengar rendah hati itu, oh gambarannya itu ada orang yang membungkuk gitu kan. Oh, nanti kita akan lihat ya seperti apa. Apa yang terlintasnya, coba. Mari kita, dalam interview saya kepada beberapa orang ketika saya tanya, jawaban mereka itu begini ya. Digambarkan sebagai model gitu ya. Ya model itu kan dilatih gitu kan. Wah dilatih ya, digambarkan sebagai orang yang jaim gitu ya, yang diam, pendiam gitu ya. Wah dia itu rendah hati loh. Ya, kadang sebagai model misalnya begini, ya udah nanti kamu di tempat kerja hormat bos kamu gitu ya. Entah selamat pagi Pak gitu ya. Selamat pagi suster, apalagi dengan pimpinan itu ya, harus sopan gitu ya. Nah, kadang orang menggambar kerendahan hati itu ya dengan seperti itu. Tapi memang tidak tulus gitu dari dalam hati dia memberikan salam atau misalnya sapaan begitu ya. Atau juga digambarkan sebagai orang yang pendiam itu. Ya, wah dia itu rendah hati ya gitu. Kadang juga hormat gitu, misal orang beri hormat gitu ya. Wah orang menggambarkannya seperti itu. Kemudian digambarkan juga orang yang sederhana dan sopan. Sederhana dan sopan. Lihat jalan itu kan, tangan masuk dalam itu ya, skapulir, wah rendah hati gitu ya. Atau jalan nunduk gitu ya, waduh bapaknya rendah hati, waduh ibunya rendah hati, wah anaknya rendah hati gitu. Ya, kadang orang berpikir seperti itu. Nah kemudian ada juga orang yang berpikir rendah hati ini adalah membungkuk ke tanah gitu ya. Ketika dia sujud itu, wah ya, orangnya rendah hati ya. Jadi kadang digambarkan seperti itu. Orang yang membungkuk ke tanah. Nah maka kita mau lihat sebenarnya sesungguhnya konsep tentang kerendahan hati ini apa sebenarnya? Apa sesungguhnya konsep tentang kerendahan hati ini? Baik, kita lihat sekarang ya konsep tentang kerendahan hati. Ada sebuah cerita, ada seorang pemuda, dia itu tamatan sekolah tinggi gitu. Intinya dia itu sekolah tinggi lah ya di luar negeri gitulah. Pokoknya sudah dapat prestasi, dapat nilai yang sangat bagus, pokoknya orangnya sangat terkenal. Tuh. Terus suatu kali dia datang kepada seorang petani tua, lalu dia berkata, dia bertanya begini, Pak, kenapa kamu tidak menegakkan kepalamu? Ya, kalau saya tidak mau menunduk di hadapan Tuhan ataupun di hadapan manusia. Ya, minta ampun ya. Dia bilang, saya tidak mau menunduk di hadapan Tuhan ataupun di hadapan manusia. Terus si petani tua ini bilang, sudah mari ikut saya kata dia gitu. Terus dia ajak keliling itu ya, lalu dia bilang, Pak coba lihat ini. Kemudian dia kasih tunjuk suatu padang tanaman padi gitu yang di hadapan mereka gitu ya. Terus dia bilang, Bapak coba lihat ini tanaman padi ini. Tanaman padi ini yang tidak berisi itulah yang berdiri ya. Tapi biji yang berisi dia itu menunduk. Ya. Kadang kita itu seperti itu gitu ya. Wah, saya ini sudah dapat prestasi, saya sudah dapat ini, saya sudah dapat ini, saya sudah dapat ini, menunjukkan kebolehan lah ya. Tapi sebenarnya kosong gitu ya. Lepas dari Allah, semuanya juga sia-sia. Nah, kira-kira konsep kerendahan hati itu seperti itu ya. Kita belajar rendah hati untuk tunduk, untuk tidak mengagungkan prestasi kita atau tidak menyombongkan diri. Oke, dalam konsep tentang kerendahan hati ini kita akan melihat 3 hal ya soal etimologi dari kerendahan hati ini ya. Etimologi ini asal usul katanya. Asal usul kata. Kemudian juga nanti kita akan melihat tentang pengertian kerendahan hati ini apa sebenarnya. Lalu kerendahan hati dalam hidup rohani terhadap Allah. Jadi kita akan melihat nanti arti katanya asal usulnya ini dari kata apa sebenarnya.
Kemudian pengertiannya, kerendahan hati ini apa? Lalu bagaimana kerendahan hati ini dalam hidup rohani terhadap Allah? Oke. Sekarang kita lihat yang pertama, etimologi kerendahan hati. Istilahnya dari bahasa Inggris yaitu humility. Nah, humility ini berasal dari bahasa Latin yaitu humilitas. Humilitas bentukan dari kata benda humus yang artinya bumi. Akar katanya itu dari sini ya, humility. Dari bahasa Latin humilitas, bentukan dari kata benda humus. Nah, istilah ini juga kata humus berkaitan dengan kata sifat humilis. Ya, dari kata benda tadi humus itu dia ada kaitannya dengan kata sifat humilis yang bisa diterjemahkan sebagai santun, bisa pula membumi atau dari bumi. Ya, makanya kalau misalnya orang dengar kata kerendahan hati itu biasa selalu digambarkan dengan orang yang menunduk, ya, menunduk dari bumi, dari debu, seperti itu. Nah, yang kedua kita mau melihat, ya tadi kita sudah melihat tentang etimologinya itu ya. Dari bahasa Inggris humility, dari bumi, membumi atau sopan. Sekarang kita lihat pengertian tentang kerendahan hati. Kerendahan hati adalah suatu sikap menyadari keterbatasan, kemampuan diri, dan ketidakmampuan diri sendiri. Sehingga dengannya seseorang tidaklah mengaku dan tidak pula menyombong. Nah, ini suatu sikap menyadari keterbatasan. Ya, dia tahu saya tidak sempurna. Dia tahu bahwa kemampuan yang saya miliki bukan dari diri saya sendiri. Ya, dengan dia menyadari hal ini, orang itu tidak menjadi sombong atau tidak menjadi angkuh. Wah, saya dapat prestasi, saya dapat karunia yang banyak, saya dapat ini segala macam gitu. Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi untuk rendah hati ini tidak sombong atau tidak angkuh. Tidak sombong atau tidak angkuh. Ini dia ya pengertian kerendahan hati. Kemudian berikutnya konsep tentang kerendahan hati ini kita melihat kerendahan hati dalam hidup rohani terhadap Allah. Nah, bagaimana kerendahan hati ini dalam hidup rohani? Khususnya bagaimana sikap kita terhadap Tuhan tentang kerendahan hati ini. Kalau tadi kita melihatnya konsep itu secara umum, ya. Tapi sekarang bagaimana kerendahan hati ini dalam hidup rohani? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita kaitkan kerendahan hati ini, bagaimana hubungan kita terhadap Allah? Kerendahan hati ini adalah suatu perbuatan merendahkan diri di hadapan Allah. Serta memuji dan menyembah Dia atas segala yang kita peroleh daripadanya. Jadi bagaimana seseorang itu dia merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Dia sadar, dia tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Dan dia memuji, menyembah atas apapun yang dia peroleh. Entah itu berkat, entah itu karunia, entah itu kekayaan, prestasi, kebajikan, talenta, semuanya. Dia mengakui bahwa semuanya itu dia peroleh dari Allah. Nah, kaitannya juga ya mengakui berarti kerendahan hati ini mengakui kerendahan, kekecilan kita di hadapan Allah bahwa kita ini nista, kita ini sengsara. Kita ini nista dan sengsara maksudnya apa di sini? Dari diri kita sendiri kita itu bukan apa-apa. Ketika kita mengatakan, kita mengakui di hadapan Allah, kita itu rendah hati. Di hadapan Allah, kita mengakui bahwa kita ini nista, kita sengsara. Dari diri kita sendiri kita tidak mampu untuk melakukan apapun.
termasuk dalam perbuatan kecil, perbuatan baik kecil sekalipun. Kita tidak mampu tanpa rahmat Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ketika orang sadar bahwa semua itu diperoleh dari Allah Sang Pemelihara dan Pencipta kita. Dia mengakui dalam kekecilannya di hadapan Allah bahwa saya ini nista. Saya ini sengsara. Saya bukan apa-apa tanpa Sang Pencipta dan Pemelihara hidup kita. Nah, muncul perdebatanlah di sini ya. Loh, suster, kan saya kan yang berjuang mati-matian untuk mencari. Saya yang berjuang belajar sekolah ya, dari TK, SD sampai kuliah. Jadi wajar dong saya peroleh semuanya. Ya, ada orang yang berpikir seperti itu. Ya, wajarlah saya dapat mobil mewah, harta kekayaan, prestasi. Itu semua karena usaha saya. Saya sudah berjuang. Saya sudah kerja banting tulang. Ya wajar saya dapat semua pujian itu. Wajar dong kalau saya yang peroleh semua. Saya dihormati, saya dihargai. Jadi saya nggak butuh Tuhan lagi. Kadang orang berpikir juga seperti itu. Ya, mengakui bahwa dia yang paling besar. Dia yang paling istimewa. Mengakui bahwa segala apa yang dia lakukan, segala sesuatu yang dia miliki, segala berkat yang dia terima itu karena usahanya. Atau perbuatan baik, wah saya bisa ini, saya bisa itu, ini karena usaha saya. Ya lupa bahwa Tuhan yang memberikan itu. Maka ada suatu cerita yang menurut saya itu menarik ya. Di negeri dongeng ceritanya ya. Jadi suatu saat, ini suatu hari ini bukan negeri dongeng. Ini cerita fable ya. Suatu saat pada suatu agak sore gitu ya. Ada gajah, terus dia berjalan-jalan dengan kutu. Tahu ya kutu ya Bapak Ibu ya. Suatu saat mereka jalan itu. Kata si kutunya ini, bro, gajah kita ini ya, kita jalan-jalan sore ini ya, melewati satu jembatan, nanti kita mau menuju ke sana gitu. Oh oke gitu ya, kita jalan-jalan. Terus berjalanlah mereka berdua ini ya, gajah sama si kutu ini. Terus mereka melewati jembatan kecil. Mereka lewat itu kan jembatan kecil. Sudahlah. Setelah itu lewatlah mereka, sudah sampai itu. Wah, dengan bangganya si katak ini bilang, gajah. Kenapa dia bilang? Kita ini benar-benar hebat. Loh kenapa? Gara-gara kita, dia bilang gitu ya, gara-gara kita, jembatan ini terguncang-guncang pada saat kita lewat. Jadi si kutunya ini mengakui bahwa dia juga ketika dia lewat jembatan itu mengguncangkan jembatan tersebut gitu ya. Dia merasa bahwa dia juga ikut ambil bagian ya. Padahal kan kalau kutu lewat itu kan sedikit pun dia tidak menggoncangkan apapun gitu ya. Tapi dengan bangga dia bilang, wah kita itu hebat ya. Kita menggoncangkan jembatan yang baru kita lewat. Ya kadang manusia itu seperti itu gitu ya. Mengakui segala kelebihan, segala harta, segala prestasi apapun yang dia miliki itu dari dirinya sendiri. Padahal semuanya itu berasal dari Allah. Baik, konsep tentang kerendahan hati sudah selesai. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua adalah ini. Kerendahan hati dasar hidup rohani. Kerendahan hati dasar hidup rohani. Ya, kita masuk poin yang kedua ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kenapa kerendahan hati ini menjadi dasar kehidupan rohani kita? Untuk tahu ini lebih dalam, mari kita lihat dulu ya beberapa tanaman ini ya. Jadi ini Anda lihat ada tanaman, ada pohon, dan ada buah pepaya di situ ya. Ini gambar asli dari Lembah Karmel ini. Oke, Anda sudah perhatikan. Nah, kalau saya bertanya, tumbuhan ini terdiri dari apa saja? Dari akar, apa? Batang, terus daun, buah. Wah, pintar. Ya, Bapak Ibu, ada tambahannya? bunganya. Nah, kita lihat ya, untuk menggambarkan kerendahan hati ini sebagai dasar hidup rohani. Nah, yang lain ini tampak gitu ya, buah bunga tadi itu ya, pohon, batangnya, daunnya kelihatan. Tapi yang tidak terlihat di sini apa?
akarnya ini tidak terlihat. Akar ini tidak terlihat, padahal dia itu adalah tempat untuk menyimpan, ya mengisap dan menyimpan makanan. Akar ini sebagai fungsi seperti dia yang menopang seluruh kehidupan tumbuhan-tumbuhan ini ya, termasuk sampai akhirnya dia menghasilkan buah, dan dia bertumbuh menjadi tinggi, tapi dia tidak kelihatan. Dia ada di dalam tanah, tidak terlihat sama sekali. Gitu ya. Kalau si batangnya bilang, udah saya mau sendiri aja gitu, ya bisa mati dia. Atau si akar juga, ya udahlah saya hidup sendiri aja dalam tanah gitu ya, yang nggak akan kelihatan yang lainnya. Atau si daunnya bermegawa, tebar pesona gitu ya, ini loh saya gitu kan. Tapi dia tidak sadar bahwa dia itu menyatu juga dengan akar. Akar itu sebagai bagian tumbuhan yang biasanya tertanam dalam tanah sebagai penguat, penopang dan penyisap untuk kehidupan yang di atasnya itu. Nah, demikian juga Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kerendahan hati ini juga menjadi dasar. Dia yang akan menopang kita dalam perjalanan hidup rohani. Akar ini juga ya dasar, kerendahan hati ini juga melindungi kita dari kesombongan. Juga membuat kita bisa menerima banyak kebajikan. Maka Tuhan akan, kalau orang rendah hati, Tuhan akan mempercayakan banyak kebajikan kepada orang yang hatinya rendah hati. Maka dalam kerendahan hati ini sebagai dasar kita akan melihat 2 poin di sini. Kerendahan hati ini dalam kitab suci. Yesus sendiri yang mengatakan dan juga Santo Paulus. Dia akan memberikan kepada kita nanti dasar-dasar dalam kitab suci tentang kerendahan hati ini. Kita perlu tahu dalam kitab suci juga ya. Kemudian juga nanti 2 peranan kerendahan hati. Kenapa dia akhirnya menjadi dasar untuk kehidupan rohani kita. Baik, yang pertama, dasar kitab sucinya. Oke. Kerendahan hati dalam kitab suci. Dalam Matius 11 ayat 29. Ya, yang bawa kitab suci silakan buka, silakan baca. Tapi saya juga sudah pasang sini ya. Kita baca bersama saja dari sini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu, para frater, mengapa kita perlu belajar dari Tuhan Yesus tentang kerendahan hati ini? Yesus itu inti hidup. Kenapa kita perlu belajar kerendahan hati dari Yesus? Dia bilang, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut. Kenapa kita harus belajar dari Yesus? Yesus sudah mempraktekannya dengan sangat-sangat amat baik ya kerendahan hati ini ya. Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus karena memang Tuhan Yesus itu teladan kerendahan hati. Maka kita perlu belajar dari Tuhan Yesus. Ya, dia sangat rendah hati. Ya, betapa tidak Bapak Ibu ya. Yesus ini adalah sang kebaikan tertinggi. Istilah kerennya itu ya, kebaikan tertinggi. Dia sudah yang paling baik malah ya. Maha murah ya. Bukan maksudnya maha murah. Sudah paling top, paling keren, paling baik. Ya. Dia sudah yang terbaik, kebaikan tertinggi. Tetapi apa? Dia mau mencintai kita makhluk rendahan. Ciptaan rendahan. Tadi saya bilang kita itu nista, kita sengsara. Allah yang maha baik itu, ya, sang kebaikan tertinggi itu, tetapi dia mau mencintai kita makhluk ciptaan, makhluk yang paling rendah. Ya, manusia ini kan makhluk rendah, ya, paling hina, paling nista, taunya buat dosa. Ya, kalau tanpa rahmat tidak bisa. Nah, kenapa kita belajarnya? Tapi Yesus itu adalah maha baik, maha kasih, dan dia mau mengasihi kita. Sampai akhirnya dia mati di kayu salib karena cintanya demi saya dan Anda semuanya. Maka dia Yesus bilang belajarlah padaku karena memang Yesus itu sudah praktekkan ini dalam hidupnya. Belajarlah padaku karena aku ini rendah hati. Kemudian
yang perlu kita lihat juga dalam Efesus. Ya. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dengan demikian makanya saudara-saudariku yang terkasih, para kudus itu mereka mengerti semangat Kristus ini, semangat Yesus itu untuk rendah hati. Ya, dari setiap orang yang merindukan kesucian seperti Santo Paulus, ungkapan dia adalah hendaklah kamu selalu rendah hati. Mereka juga selalu belajar dari Yesus untuk selalu rendah hati karena memang ini dasar perjalanan hidup rohani kita. Maka dia selalu mengingatkan kita itu untuk selalu rendah hati dan rendah hati. Nah, orang yang rendah hati berperilaku lemah lembut gitu. Ya, dia tidak menyakiti hati sesama. Dia mikir dulu, kalau saya ngomong begini nanti takut melukai apa enggak ya. Di orang yang rendah hati dia memikirkan perasaan sesamanya. Jangan sampai saya nanti cetrek gitu kan. Wah, menyakiti hati sesamanya. Orang yang rendah hati dia belajar untuk memahami perasaan orang lain. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat juga ya Santo Paulus berkata dalam Galatia bab 6 ayat 3, siapa yang mengira dirinya berharga, paling hebat, paling top, paling keren, ia menipu dirinya sendiri. Karena saudara-saudariku, apa yang kita peroleh itu semuanya dari Tuhan. Maka ada satu lagu itu sangat bagus banget itu ya, semua karena anugerahnya. Ya. Semua bukan karena kelebihan kita, bukan karena kehebatan kita ya. Semua hanya anugerahnya. Gitu ya. Kemudian dalam 2 Kor 3 ayat 5. Dengan diri kami sendiri, Santo Paulus aja ya, orang kudus besar aja dia mengakui. Orang yang paling pintar, sistematis, sangat hebat, mungkin filsuf zaman itu kali dia ya. Tapi dia ini mengatakan, dengan diri kami sendiri tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu. Di zamannya dia itu paling hebat, paling top ya, bayangannya aja itu udah menyembuhkan ya. Dia itu banyak melakukan mujizat juga. Dia banyak memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat-jemaat pada waktu itu. Dan dia mengatakan dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu. Seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Nah, dari diri kita sendiri bahkan untuk menciptakan pikiran yang baik itu kita pun butuh rahmat Allah. Karena imajinasi kita itu kadang berpikir hal yang negatif saja. Apalagi kalau lagi kesal gitu ya. Misalnya bapak ibu di rumah gitu ya, lagi jengkel sama suami gitu ya. Kok dia begini, gini. Wah, terus sudah pikiran itu ya, sudah jengkel gitu ya. Nah, untuk bisa tersenyum, bisa buat kopi dengan kasih, itu kita butuh rahmat. Ataupun juga ya misalnya ketemu temannya itu menjengkelkan gitu ya di tempat kerja. Wah, orang itu sangat sulit ya, menjengkelkan pokoknya gitu ya. Ya ketemu gitu ya, wah berpaling muka ya. Nah, apa sih gitu kan. Ada penolakan gitu, ada penolakan dari dalam diri gitu kan. Ya atau berusaha untuk senyum, itu kita butuh rahmat saat itu. Karena pasti kita akan mengikuti ego kita gitu kan. Nggak mau lah ketemu saya jalan aja lah, saya pergi aja gitu. Atau juga anaknya mungkin gitu ya. Aduh mama saya ini ngomel aja kerjanya. Apa-apa aja ngomel terus, apa-apa aja ngomel gitu ya. Mama juga begitu, anak saya ini kurang ajar juga gitu ya. Jadi saling dalam keluarga itu ya saling ya seperti itu ya, ada masalah gitu ya. Si suami maunya kalau sikat gigi itu, jadi karena kita bisa mengalah sedikit, itu kita butuh rahmat. Atau kita mau tersenyum dengan orang yang menyakiti hati kita, itu kita butuh rahmat. Karena dari diri kita sendiri kita pasti maunya secara manusiawi, nah apa sih biar aja begitu ya. Atau kita dengan diri sendiri, ego kita itu tidak mau direndahkan. Ego kita itu tidak mau dihina.
Ego kita itu maunya kita yang paling benar. Kayak gitu. Ya. Jadi dari diri kami sendiri, kita tidak mampu bahkan untuk menciptakan pikiran yang baik. Semuanya, segala kemampuan, segala berkat, itu semua datang dari Allah. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dalam Filipi berapa itu? 2 ayat 13 ya. Allah yang mengerjakannya dalam diri kita baik kemauan maupun pekerjaan. Oke, sekarang tadi kita sudah melihat dasar kitab sucinya ya. Kenapa kita perlu belajar kerendahan hati? Dasar kerendahan hati ini adalah, kerendahan hati ini sebagai dasar. Ya, Santo Paulus, Yesus sendiri tadi sudah berkata kepada kita untuk belajar rendah hati. Tetap dan selalu rendah hati. Lalu kedua, kerendahan hati ini sebagai dasar memiliki 2 peranan. Ada 2 peranan kerendahan hati ini. Kita lihat bersama. Ini dia. Pertama, ini menyingkirkan kesombongan. Kesombongan ini erat kaitannya dengan ego kita yang tadi saya sudah bilang itu tidak mau direndahkan, tidak mau dihina. Atau sulit untuk mengambil sesuatu yang paling buruk atau paling sulit. Nah, kita kan maunya yang nyaman, mau yang enak, maunya pikiran saya saja, maunya konsep saya saja, maunya pendapat saya saja, gitu ya. Gitu ya. Jadi kenapa ini menjadi dasar? Pertama, dia mau menyingkirkan kesombongan. Anda tahu kan? Malaikat itu adalah Lucifer. Itu malaikat itu pembawa cahaya. Jadi kehadiran para malaikat itu ya, Lucifer dulu itu, dia itu membawa cahaya di surga. Tapi kejatuhan dia adalah karena kesombongan. Dia merasa kenapa harus menyembah manusia, makhluk rendahan itu. Dia ada kesombongan dalam dirinya. Nah, kesombongan menghalangi orang untuk menjadi suci. Kesombongan ini juga menjadikan dirinya pusat segala sesuatu. Nah, ciri orang sombong ini, tahu ciri orang sombong ya? Ciri orang sombong itu dia tidak sadar kalau dia itu ingin dihargai. Wah, kamu itu hebat loh. Wah, kamu itu gitu ya. Wah, kamu itu pintar loh. Wah, hebat ya, main musik aja suaranya sampai seperti itu ya, buat orang semua menangis gitu ya. Hebat. Ciri orang sombong itu juga dia meninggikan diri dan melupakan keterbatasannya. Ya, jadi kadang dia meninggikan diri dan melupakan keterbatasannya. Orang sombong itu seringkali ditandai oleh dosa juga, ya, oleh dosa. Terus tidak mengakui ketergantungannya kepada Allah. Dia tidak mengakui ketergantungannya itu kepada Allah. Kemudian rendah hati berarti kita tidak memiliki kebanggaan dan kesombongan dalam diri kita sekalipun kamu memang memiliki kelebihan yang pantas untuk itu. Nah, peranan yang kedua adalah, dasar untuk memperoleh kebajikan-kebajikan. Ya, ketika orang berkembang dalam berbuat baik, melakukan sesuatu yang baik, dia berkembang dalam kebajikan. Nah, Tuhan itu akan senang mempercayakannya kepada orang yang rendah hati. Tapi kalau orang yang sombong, lihat loh, saya ini hebat, saya ini bisa melakukan semuanya itu ya. Ya, Tuhan mikir-mikir dulu untuk kasih ke orang yang seperti itu ya. Tapi kepada orang yang rendah hati, Tuhan itu murah hati untuk beri semua kebajikan karunia. Makanya dalam hidup Santa Teresa itu Tuhan memberikan begitu banyak kebajikan sehingga dia itu menjadi orang yang cepat untuk menjadi kudus. Karena dia sangat rendah hati. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Santa Teresa dari Lisieux sendiri berkata, marilah kita tetap menjadi kecil sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus sendiri. Sebab Yesus bersabda, kerajaan Allah adalah milik mereka yang kecil. Maksudnya mereka yang kecil ini bukan orang yang kerdil, yang kecil gitu ya.
milik kerajaan Allah. Enggak, tapi kerendahan hati di sini adalah orang yang kecil ini adalah mereka yang punya semangat rendah hati dan punya semangat miskin. Nah, ini semualah yang menjadi dasar seluruh spiritualitas Santa Teresia. Sekarang kita masuk poin yang ketiga ini sekarang ya. Kerendahan hati dalam hidup Santa Teresia. Kita akan melihat 4 poin ini. Nanti kita mau belajar nih dari Santa Teresia nih, kerendahan hati dia. Pertama, tetap menjadi kecil, kemudian kerendahan hati adalah kebenaran, bersukacita karena kita tidak sempurna, rindu untuk tidak dikenal. Kerendahan hati dalam hidup Santa Teresia. Yang pertama, tetap menjadi kecil. Tetap menjadi kecil. Tidak menjadi khawatir akan apapun juga. Percaya pada penyelenggaraan ilahi. Nah, kenapa dia menggambarkan kerendahan hati ini? Tetap menjadi kecil itu seperti seorang anak kecil. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, si Teres ini, Santa Teres ini, dia itu sangat dekat dengan papanya. Sangat dekat dengan papanya. Papanya sangat mencintainya dan dia juga pun sangat mencintai papanya. Sehingga dia pun juga memiliki kedekatan seperti ini dalam hubungannya dengan Allah. Mungkin ada yang pikirlah, dia kan punya hubungan dekat dengan papanya, saya kan enggak. Saya itu luka batin dengan papa gitu ya. Tapi kita percaya apapun itu, latar belakang kita, kondisi kita, Allah Bapa kita di surga adalah maha baik, maha kasih kepada kita semua. Nah, analoginya tetap menjadi kecil ini seperti seorang anak kecil. Nah, anak kecil itu kan apa? Lucu, ya, imut, kemudian ada sikap yang menonjol dari anak kecil itu adalah kepolosannya. Dia itu berkata apa adanya. Ya, jadi jangan mau jadi kecil terus ya. Ntar kalau umur udah 70 tahun udah gak lucu lagi ya. Sudah gak lucu, kakek lucu gitu ya. Enggak, itu hanya untuk anak kecil gitu ya. Nah, sikap apa sebenarnya kita mau ambil dari anak kecil ini? Anak kecil ini dia itu polos gitu ya, berkata apa adanya ya. Misalnya diajari, nanti kalau habis dikasih gitu jawab terima kasih ya. Kita juga berharap seperti itu ya. Anak kecil itu juga dia tidak khawatir. Aduh, gimana ya? Saya makan setelah ini apa ya? Lagi main gitu ya. Waduh, belum cari uang, belum cari makan. Itu anak kecil itu gak khawatir apapun ya, dia main-main aja. Kemudian dia juga melakukan apapun juga ya, kesenangannya seorang anak kecil gitu ya, tidak khawatir akan apapun juga. Kenapa Santa Teres itu rendah hati itu kita belajar untuk tetap menjadi kecil, kita tidak khawatir akan apapun. Percaya pada penyelenggaraan ilahi kepada kita, bahwa Allah yang menyelenggarakan seluruh hidup kita. Kemudian juga hadir dengan tangan kosong di hadapan Allah. Tuhan, dari diri saya tidak mampu melakukan. Yesus, dari dalam diri saya tidak berdaya. Saya tahunya hanya bisa buat dosa. Ya. Maka segala rahmat datang dari atas. Kalau Santo Agustinus bilangnya segalanya karena rahmat. Jadi dia katakan bahwa setiap perbuatan yang baik kita butuh rahmat aktual. Ya, rahmat aktual. Gracia actualis. Contoh, ya, waktu itu Santa Teresia ini ditugaskan jadi pembimbing novis. Dia itu masih muda, tapi ditugaskan jadi novis, pembimbing gitu ya. Nah, kalau dia secara manusiawi waktu itu berpikir, saya kan masih muda gitu ya. Kenapa harus dipercayakan ke saya? Kan masih banyak yang lebih hebat, masih ada yang lebih senior dari dia, lebih lama gitu. Jadi dia itu bisa membimbing. Ya. Bayangkan ya, baru masuk, misalnya contohnya nih ya, ibaratnya Bapak Ibu ya, baru masuk bekerja, baru kerja dalam 6 bulan, wah udah dipercayakan jadi manajer gitu ya. Pasti kaget ya kan? Wah, dalam usia ini masih ada yang lebih hebat, masih ada yang lebih senior dari saya, kok saya. Tapi pada waktu itu Santa Teres itu dia lari pada Allah seperti seorang anak kecil yang tidak punya apa-apa. Oke Tuhan, saya nggak punya apa-apa untuk membimbing mereka. Tapi saya mempercayakan suster-suster itu kepadamu. Maka dia masuk dalam rangkulan Bapa dan membiarkan ia mengisi tangan kecilnya untuk diberikan pada novis. Ya, dia percaya bahwa Allah lah yang akan membimbing. Jadi sikap kepolosan seperti seorang anak yang berkata apa adanya, saya nggak bisa Tuhan, tapi saya percaya Engkau yang memampukan saya. Nah inilah sikapnya Santa Teresia ini.
tetap menjadi kecil ini juga tidak putus asa dengan kegagalan ya. Jadi anak kecil itu selalu jatuh bangun juga. Ya waktu belajar jalan itu kan, ayo jalan gitu. Anak kecil itu jatuh kan. Nggak kemudian dia begini duduk aja gitu ya. Ayo bangun, dia diam aja. Ayo naik lagi tuh. Kalau anaknya diam saja nggak mau belajar lagi jalan, udah jatuh, tetap aja duduk gitu ya. Sampai umur 70 pun dia juga akan tetap merangkak ya. Nggak akan bisa berjalan. Iya, kalau dia tidak mau belajar jalan. Tapi anak kecil itu pas dia belajar jalan, jatuh gitu kan. Terus papanya itu menopang dia gitu kan, beri semangat gitu. Ayo bisa berdiri lagi. Wah dengan senang dia bangun lagi, jalan lagi, jatuh lagi, bangun lagi gitu. Nah kita juga dalam perjalanan hidup rohani seperti itu ya, seperti seorang anak. Kadang kita mengalami kegagalan, kadang kita mengalami keputusasaan, kadang kita mengalami perjuangan batin. Ya, pergesekan dengan sesama, dengan pimpinan, dengan bos, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, ataupun juga kegagalan-kegagalan yang lain. Ya, di situ kita belajar jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Itu ya. Itu. Ya, dia tidak sudah jatuh, diam saja begitu ya. Tapi orang tuanya menguatkan. Jadi tidak putus asa. Seorang anak kecil itu ya, dia jatuh, dia percaya Allah akan menopang dia. Allah akan berikan dia sebuah rahmat. Seperti itu. Nah, mungkin ada suatu peristiwa dalam hidup kita di mana kita sangat berjuang, kita jatuh. Ya, rasanya Tuhan, kenapa peristiwa ini harus terjadi dalam hidup saya? Mungkin kita mengalami kegagalan. Saya sudah berjuang selama ini, saya sudah berusaha sekuat tenaga, saya mengejar semua ini. Tapi tiba-tiba ya sudah di atas begitu ya. Tiba-tiba ada saat dia itu gagal, jatuh. Wah, perusahaan semua bangkrut misalnya gitu ya. Mengalami kejatuhan, apalagi dalam situasi pandemik saat ini ya. Mengalami titik di mana benar-benar di bawah. Nah, saat seperti inilah kita lari, cari Tuhan. Ya. Tetap menjadi kecil kita hadir, Tuhan saya tidak mampu untuk apapun, tolong saya. Nah analoginya itu anak kecil yang juga sibuk metik bunga. Anak kecil itu kan juga sibuk begitu ya dengan mainnya, dengan kesenangannya dia gitu ya. Nah Santa Teresia yang memberi analogi itu seorang anak kecil itu, anak itu kan dia sangat dekat dulu dengan papanya ya, masa kecil dia itu sering petik bunga, terus kasih ke papanya, dia buat ramuan minuman apa, terus dia kasih papanya pura-pura minum gitu ya. Jadi kedekatan dia dengan papanya. Nah ini dia menggambarkan juga jalan spiritualitas dia dalam kerendahan hati ini seperti seorang anak adalah dia memetik bunga. Tapi memetik bunga yang dimaksud di sini adalah kurban-kurban. Dia mau melakukan penyangkalan diri, dia mau melakukan mati raga demi cintanya pada Yesus. Jadi bunga-bunga yang dia maksud yang dipetik di sini itu adalah bunga-bunga pengorbanan, penyangkalan diri dan sebagainya. Dosa sebesar apapun asal lari ke pelukan Allah akan segera lenyap. Ya, banyak orang yang seringkali berputar dengan dosa dan kelemahannya ya. Tuhan saya itu sudah jatuh benar-benar. Jadi dia mau aja terus berputar dengan dirinya. Kayak Yudas kan, Yudas itu sombong. Ya. Kenapa? Kalau dia rendah hati, dia datang pada Yesus, dia mengakui. Tapi dia sombong, dia sudah merasa dirinya berdosa, pergi gantung diri. Ya, kalau diceritakan itu, ya dia gantung diri. Matinya mengenaskan. Ya. Kadang ada orang yang sudah gagal, putus asa, punya niat untuk bunuh diri. Ya, ini suatu kesombongan. Karena apa? Yang berhak mengambil hidup kita itu hanya Tuhan. Kita tidak berhak untuk mengakhiri kehidupan kita. Hanya Tuhan yang berhak mengambil nyawa kita. Nah, kegagalan dan kelemahan mengajar kita untuk belajar rendah hati. Ya, kadang dari kelemahan itu, kegagalan itu, akhirnya kita berkata, Tuhan, tolong saya Tuhan. Sekarang saya percaya bahwa Engkaulah yang memberikan semuanya. Bahwa di balik semua kejadian yang saya alami, itu semua Engkau menguatkan saya. Itu semua karena rahmat-Mu yang memberi aku kekuatan. Ya, dari kegagalan, kelemahan itu kita bisa belajar akhirnya rendah hati. Nah, poin yang kedua sekarang ya, dari Santa Teresia ini, kerendahan hati adalah kebenaran. Nah, si jahat dia sering beri pengertian yang salah nih.
Mengikuti teladan para kudus dan martir itu kesombongan. Kadang kita itu digoda gitu ya. Gak mungkinlah saya jadi kudus ya. Orang seperti ini lemah, taunya buat dosa, seringkali jatuh saya sudah begini. Nah itu suatu godaan. Kadang orang berpikir bahwa saya jauh hidup dari suci. Ya, saya kayaknya mustahil untuk menjadi seorang suci. Nah kalau punya pemikiran ini akan terus mengganggu dia akhirnya. Nah misinya akan ke neraka nih kalau begini ya. Misinya ke neraka. Nah ini keliru ya. Justru kita mau belajar menjadi suci, kita belajar dari Yesus ya, menjadi kudus ya, teladan para kudus juga. Ya. Kebenaran ini adalah, kenapa saya bilang kerendahan hati inilah Santa Teresia, kerendahan hati adalah kebenaran. Kebenarannya adalah kita sadar, kebenarannya adalah kita sadar akan segala karunia Allah yang diberikan kepada kita bukan karena jasa kita. Nah ini adalah kerendahan hati adalah kebenaran. Kita mengakui bahwa segala karunia Allah yang diberikan kepada kita bukan karena jasa kita. Segala berkat yang kita miliki, segala harta kekayaan yang miliki, segala prestasi apapun semuanya itu berasal daripada Allah. Diberikan kepada kita bukan karena jasa kita. Kita menjadi orang yang baik, kita melakukan ini dan itu, karunia-karunia, talenta apa semuanya, kita sadar semuanya itu adalah diberikan bukan karena jasa kita. Orang yang rendah hati, dia tidak kenal putus asa karena dia tahu Allah yang berkarya. Ya, dia mengakui bahwa Allah yang akan menolongnya membuka jalan baginya. Jika ada jalan buntu, dia percaya bahwa suatu saat Tuhan itu akan membuka jalan baginya. Maka saya pernah baca sebuah kisah mujizat ya, seorang anak kecil ya, dia berusia 6 tahun. Jadi ini pengalamannya Suster Bridge McKenna ya, mungkin Anda sudah tahu, pernah datang ke sini dia bersama Pastor Kevin. Nah, pada suatu saat dia itu pelayanan di Irlandia. Terus waktu dia mau pergi kasih sebuah renungan gitu ya, dia mau naik ke mimbar. Itu tiba-tiba seorang anak kecil itu menghalangi dia. Terus dia bilang, Suster Bridge, kata nenek saya, suster itu minta pada Yesus dan bisa sembuhkan saya. Terus Suster Bridge-nya bilang, kamu sudah terima komuni? Dia bilang, belum. Loh, kamu tahu kenal Yesus itu dari mana? Tahu dari nenek saya katanya gitu. Ya sudah, nanti pas adorasi, kamu bilang sama Yesus, Suster Bridge bilang, Yesus sembuhkan saya. Itu. Nah terus tibalah sudah adorasi ya. Terus pada adorasi. Jadi misalnya ketika sudah tidak ada jalan buntu begitu ya. Jadi tapi dia percaya bahwa si anak ini itu bahwa Tuhan itu akan menyembuhkan dia. Terus saat adorasi gitu ya. Saat adorasi si anak itu dia berdiri dekat Suster Bridge ya. Dia duduk dekat Suster Bridge. Terus tiba-tiba dia langsung angkat tangan gitu ya. Stop, dia bilang. Stop. Terus dia bilang, Yesus, tadi nenek saya bilang, pergi ke Suster Bridge, nanti minta padamu bahwa engkau itu bisa menyembuhkan saya. Dan Suster Bridge itu sudah pesan ke saya bahwa engkau sembuhkan saya. Terus setelah itu dia lewat gitu, terus dia bilang, goodbye Yesus gitu. Nah, dan Anda tahu mujizat terjadi ya. Jadi anak ini mengalami kesembuhan, dia percaya Tuhan beri jalan. Dan dia polos gitu ya, anak ini polos. Ternyata ketika ditanya, waktu itu Suster Bridge juga dia nggak tahu gitu ya, ini anak itu sakit apa gitu. Ternyata dia itu mengalami kanker ginjal. Jadi satu ginjalnya itu diangkat, terus akhirnya yang satu kena lagi, terus diangkat gitu. Dan setelah itu ya dia dapat mujizat, dua-duanya itu utuh kembali. Nah, disinilah ya, ketika orang percaya mengalami kegagalan, sakit mungkin ya, percaya suatu saat Tuhan akan buka jalan. Apapun itu, situasi dalam apapun. Ini salah satu sharing saja itu ya. Nah, jika mengalami kegagalan, dia menyadari bahwa Tuhan mempunyai suatu rencana terhadapnya. Sebaliknya orang yang sombong, cepat patah semangat. Nah, percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di balik kegagalan yang kita alami, Tuhan punya rencana. Mungkin ada saat kita mengalami jalur kehidupan kita itu terputus. Ada saat kita mengalami kegagalan, gelap, lemah, tidak berdaya. Atau merasa saya sudah gagal, saya kalah, saya tidak sanggup lagi untuk berjuang.
Saya sudah letih untuk berjuang. Saya sudah tidak tahan lagi menjalani hidup panggilan saya ini. Ya, percayalah bahwa Tuhan selalu ada dan hadir dalam hidupmu. Tuhan selalu menyertaimu. Ya, bekas luka itu, bekas kegagalan itu akan memperkuat hidup kita selanjutnya. Ya, ketika kita pernah mengalami kegagalan, bekas kegagalan itu akan memberi kita kekuatan. Nah, Santa Teresia dia ungkapkan hal ini. Tuhan, aku lemah dan tidak berdaya, maka aku berharap pada kerahiman-Mu. Dalam segala hal, Teresia selalu memuliakan Allah, baik dalam kelemahannya juga dia mengakui dia lemah. Dalam kebajikannya dia banyak buat kebajikannya. Nah, dia berharap hanya kepada kerahiman Allah. Maka dia seringkali dia mengulangi kata Santa Teresia dari Avila. Kerendahan hati adalah kebenaran. Kerendahan hati adalah kebenaran. Ya, kebenaran mengakui bahwa semuanya bukan karena jasa kita, tapi karena Allah. Dia juga mengerti kata-kata Santo Paulus, maka dia mengungkapkan, kelemahanku justru menjadi kekuatanku. Kelemahanku justru menjadi kekuatanku. Sekarang poin yang ketiga, kita lihat bersukacita karena tidak sempurna. Ada ungkapan yang sangat menarik dari Santa Teresia. Bersukacita karena tidak sempurna. Saya sangat gembira bukan saja karena orang menganggap saya tidak sempurna. Saya sangat gembira bukan saja karena orang menganggap saya tidak sempurna, tetapi lebih-lebih karena saya sendiri merasakannya dan saya sangat membutuhkan kerahiman Allah. Jadi dia bersukacita karena dia tidak sempurna. Dia lemah. Tapi orang kan kadang tidak mau ya. Kalau lemah, gagal, wah sudah sibuk dengan dirinya gitu. Nah, Teresia sekarang, ya kita sekarang mau berbicara bagaimana kita rendah hati mengakui segala kelemahan dan cacat kita di hadapan Allah. Bahwa kita butuh kerahiman Allah. Ya, ketika dia melakukan kesalahan yang kecil gitu ya. Kadang juga dia masih tidak sabar atau kadang muncul pikiran negatif, dia masih melakukan kesalahan yang kecil. Dia kadang tidak sabar juga, dia sensitif, dia lari ke pelukan Allah bahwa Allah itu Maha Rahim, Allah itu akan mengampuni dia. Itu ya. Jadi dia akan merasa bersukacita, sangat gembira ketika orang menganggap bahwa dirinya tidak sempurna. Seringkali kita melihat ada orang yang seringkali mengeluh dengan dosanya di masa lampau. Nah, kalau dia terus mengeluh dengan dosanya, dengan kejadian di masa lampau, dia nggak akan bebas terbang menuju pada Allah. Sebaliknya pengakuan kelemahan dan kesalahan yang jujur akan membawa kebebasan. Ya, saya pernah berjumpa dengan seorang pemuda ya. Jadi waktu itu dia mengikut sebuah retret di salah satu pertapaan kami ya. Jadi dia itu merasa benar-benar waktu itu benar-benar merasa dirinya itu sangat najis, sangat berdosa, bahkan merasa sangat rendah sekali. Karena ketika dia sadar itu ya, kemudian pada saat adorasi dia itu ya, dia berjalan ya, tapi dia berlutut dari tempat duduknya sampai ke depan sakramen. Terus dia menangis sejadi-jadinya itu ya, anak remaja dia masih ya. Dia berlutut di hadapan sakramen, dia menangis menjerit pada Allah karena dia sadar dia sudah berdosa. Apakah saya itu masih bisa diampuni? Kata dia, apakah saya itu masih bisa diterima dengan keadaan saya? Dan memang orang yang memang sudah benar-benar jatuh dalam dosa. Tapi udah percaya ya, setelah dia mengaku dosa, dia mengakui semua kelemahannya, dia mengakui semua dosa yang pernah dia perbuat, dia mengalami kelepasan. Dan akhirnya menjadi seorang pribadi yang sangat baru. Dia lepas gitu ya dari dosa-dosanya. Nah, kita ingat akan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kan kepada orang Farisi. Karena kamu mengatakan dosamu tetap ada, kamu sudah tidak berdosa, maka dosamu tinggal. Tetapi sebaliknya yang dikatakan Yesus kepada penjahat di atas kayu salib itu ya. Kan dia bilang Yesus, ya dia itu penjahat, pencuri, perampok gitu ya, maka dia memang pantas dia disalibkan waktu itu. Yesus, ingatlah akan dahku ketika engkau masuk dalam kerajaan.
Dan Yesus jawab apa? Hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Ketika dia mengakui dia lemah, dia berdosa, dia percaya pada Yesus, pada kerahiman Yesus. Yesus mengalirkan kerahiman pada saat itu. Nah, manusia tanpa rahmat Allah tidak dapat berbuat apa-apa kecuali berbuat dosa. Nah, jadi pada suatu saat kesempatan itu Santa Teresa itu nyuci baju gitu ya. Terus ada temannya itu cipratin itu kan airnya, karena kan cucinya itu terlalu semangat kali ya, jadi airnya itu cipratin gitu ya ke wajahnya. Ya dia diam gitu ya, dia mempersembahkan, dia tidak menjawab, dia tidak bilang, kamu cucinya itu mana? Dia diam, dia terima. Yesus, saya persembahkan ini demi cinta saya padamu dan untuk keselamatan satu jiwa. Nah, rahmat ini ya Allah memberikannya pada Teresia. Jadi sehingga dia tidak mampu, manusia tanpa rahmat Allah itu tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan dalam hal yang kecil sekalipun itu. Semakin orang rendah hati, ya semakin seseorang dengan bantuan Roh Kudus mengakui bahwa dia lemah dan tidak berdaya, semakin Allah membungkuk kepadanya untuk memenuhi dia dengan rahmat dan karunia-Nya yang besar. Ya, ketika orang mengakui segala kepapaan dan kelemahan di hadapan Allah, maka dia akan menemukan sukacita di dalamnya. Allah akan percayakan karunia-Nya kepada orang yang rendah hati. Nah, kerendahan hati ini mengajarkan kita untuk menjadi suci. Orang harus bebas, tidak harus bebas dari kesalahan, tapi banyak mencintai, banyak percaya, dan banyak pasrah. Sekarang kita masuk poin yang keempat ini ya, rindu untuk tidak dikenal. Ciri khas Santa Teresia ini dalam kerendahan hati itu lebih memilih tidak dikenal dan dilupakan daripada dihina dan direndahkan. Nah, zaman sekarang ini, sejak populernya media sosial itu kita seolah-olah tak lagi sungkan bagi kehidupan pribadi itu kepada publik. Ya, rasanya seluruh dunia itu harus tahu apa yang kita lakukan. Wah, guys, sekarang kami lagi ada di sini gitu ya. Wah, tunjuk tas baru gitu ya. Dan anehnya ini bukan hanya dari anak kecil ya, sampai yang paling tua juga gitu ya. Narsis gitu ya. Karena adanya media sosial zaman sekarang ini gitu ya. Jadi pamer kemampuan, kekayaan itu ya, tas baru, HP baru begitu dengan kekayaan, makanan mewah begitu ya di media sosial begitu ya. Jadi kadang orang itu senang posting kebiasaan, senang posting kehidupan pribadi gitu ya, termasuk barang-barang yang dipunyai gitu ya. Jadi ada seperti perilaku orang zaman sekarang itu seperti cari prestasi gitu ya. Kalau kamu nggak punya ini itu ya akhirnya nggak dianggap itu ya. Sangat jauh sekali dengan Santa Teresa ini yang tidak rindu untuk dikenal atau mau dilupakan. Ya, ada yang pamer harta kekayaan gitu ya. Jadi satu kesaksian pada saat proses kanonisasi dia itu ya. Yang paling menyolok bagiku dalam Teresia adalah kerendahan hati dan kesopanannya. Ini salah satu kesaksian ya dari seorang waktu mau proses kanonisasi, mau proses supaya dia menjadi orang kudus. Nah, tidak mau menonjol, tidak mau menyolok. Dia tahu caranya bagaimana hidup tanpa menyolok. Terlewat begitu saja serta menyembunyikan semua rahmat dan karunia yang diberikan Tuhan padanya. Ya, semua tersembunyi, tidak ada yang kelihatan istimewa apapun semua dari dia. Maka dia berkata begini, makhluk-makhluk tidak akan pernah melihat usaha saya. Ya, dia tulis surat waktu itu ya kepada kakaknya. Saya selalu berusaha supaya saya dilupakan. Saya tidak ingin ada pandangan lain yang melihatnya kecuali pandangan Yesus. Ya, saya mau hanya Yesus saja yang melihat apa yang saya buat, segala kebaikan semuanya Yesus. Nah, contohnya ini ya, waktu dia mendengar kabar bahwa papanya itu masuk rumah sakit jiwa waktu itu kan berarti suatu ya di mata manusia itu yang memalukan sekali. Apalagi mereka semua 5 orang ya, satunya juga di Biara Visitasi dan mereka semua yang lain di Karmel. Jadi suster 5 orang itu ya pasti malu gitu kan. Dengar papanya masuk sakit waktu itu ya. Tapi sedikit pun dari Santa Teresia dia tidak menceritakan, lihat ini apa gitu ya. Tapi semua tersembunyi ya. Dia cuma mengatakan begini. Oh ayah kita, hatiku hancur melihat penderitaannya. Kita tidak boleh mengeluh. Tuhan Yesus sendiri, Father minta tolong dilanjutin. Kita tidak boleh mengeluh. Tuhan Yesus sendiri dianggap sebagai seorang yang dipukul Allah dan ditinggalkan oleh Allah. Jadi di sini dia benar-benar merasa waktu itu dia hanya bercerita pada Yesus. Ya, tapi kita tidak boleh mengeluh waktu melihat, waktu mendengar seperti itu. Ya, dalam situasi ini Teresia tidak mau orang lain tahu apa yang dialami. Dia perjuangkan beban batin, rasa sedih yang dialami. Dia hanya percaya pada Allah. Dia percaya bahwa Allah menolong dia. Bahwa Allah yang mengangkat semua beban. Ya, kita juga mau belajar rendah hati seperti dia ya. Jadi
apapun situasi yang kita alami, kita tidak perlu, jangan mengeluh, tapi percaya. Janganlah seorang pun menyibukkan diri, ya ini kata-kata dia, janganlah seorang pun menyibukkan diri dengan saya, dan biarlah saya menjadi seperti sebutir pasir hitam yang diinjak-injak orang. Pasir hitam itu diinjak-injak orang tanpa menyadarinya. Dia mau jadi pasir hitam, orang itu nggak sadarkan orang injak-injak dia apapun. Jadi mau dia direndahkan, diremehkan, dia dianggap apapun dia akan terima. Nah, tapi untuk kesini itu sulit. Belajar itu sulit karena kita harus mengalahkan ego kita. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, dalam situasi apapun yang kita hadapi saat ini ya, dalam segala keberhasilan kita, berkat, kemampuan, talenta atau apapun yang kita terima, kita belajar kerendahan hati ini dari Santa Teresia untuk tetap menjadi kecil ya, percaya kita tidak usah khawatir bahwa Tuhan menyelenggarakan semuanya. Rendah hati datang pada Tuhan bahwa Tuhan dari diri saya tidak mampu tapi saya percaya semuanya berasal daripadamu. Ya, mengakui kekecilan, kekosongan itu di hadapan Allah. Kemudian juga rindu untuk tidak dikenal. Ya, tidak perlulah harus dipamerkan segala apapun yang kita miliki, tapi kita percaya bahwa semua adalah dari Tuhan sendiri. Maka semoga Anda bisa menerapkan tentang kerendahan hati ini dalam kehidupan Anda semuanya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus untuk menjadi teladan kerendahan hati di dalam perjalanan hidup kami. Engkau tahu ya Bapa, kami lemah, kami hina, dan kami hanya tahu berbuat dosa. Tapi kami melemparkan diri kami di dalam kerahiman-Mu. Karena kami percaya, Engkau Bapa kami yang maha kasih. Engkau Bapa kami yang mau mengampuni dan menerima, karena kami ini berharga bagi-Mu. Berilah kami agar kami berkembang di dalam rahmat kerendahan hati ini. Sehingga kami selalu memberikan diri kami seutuhnya kepadamu, mempercayakan seluruh kehidupan kami, tidak khawatir akan apapun, tapi kami percaya bahwa Engkau yang menyelenggarakan seluruh kehidupan kami. Berkatilah kami, keluarga kami, pekerjaan kami, seluruh kehidupan kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.